Kita pernah dengar kisah Buya Hamka. Beliau itu menurut penuturan anaknya Irfan, anak Buya Hamka, masih hidup sekarang. Itu beliau Buya Hamka itu sering sekali membaca Al-Quran, sekali mengaji itu dalam sekali duduk. Kalau beliau tidak ada tamu, itu 4 sampai 6 juz sekali duduk. Sampai Irfan nanya sama Buya Hamka, "Buya, kok ngaji tuh sampai lama begitu, kenapa Buya?" Apa dijawab beliau? "Saya, Buya, terlalu cinta kepada bundamu." Istrinya kan duluan meninggal tuh. Jadi di hati Buya itu umimu selalu ada. Terus Buya khawatir kalau cinta Buya kepada umimu terlalu banyak sehingga Buya lupa sama Allah. Makanya Buya melarutkan dan menghabiskan waktu membaca Al-Quran. Coba tuh tauhidnya. Dia ingat istrinya aja, takut nanti Allah marah sama dia. Kenapa? Karena dicondong kepada situ. Yang bagi kita hal ini biasa-biasa saja, ya. Nggak ada yang salah lah kalau cuma segitu doang mah bagi kita, ya. Tapi orang yang mengenal Allah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, hal seperti ini bermasalah besar. Porsi kita ngaji itu sehari mungkin semalam bisa mungkin cuma satu lembar gitu, ya. Atau mungkin karena kita kesibukan hanya sehari misalnya nggak ketemu dengan Al-Quran, 2 hari bisa jadi nggak ketemu juga. Ada yang seminggu nggak ketemu, ada sebulan nggak ketemu sama Al-Quran. Saking sibuknya. Tapi saya sampaikan begini, bapak-bapak sekalian, sekali lagi, kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama sekali kita pahami adalah kita sedang berinteraksi dengan mukjizat. Kalau udah mukjizat, apa pemahaman yang bisa kita ambil dari situ? Kata-kata mukjizat berarti kita sedang dengan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, kan? Begitu pemahamannya, ya. Jadi kalau kita ambil analogi dengan kita berinteraksi dengan manusia, bukankah ketika kita bersama dengan pejabat kita merasa enak, merasa nyaman? Kalau bisa jangan cuma 1 jam, jangan cuma makan siang doang dipanggil camat, ya. Jangan cuma makan malam doang diundang Pak Dedek Malvina. Pengennya kita mah habis makan malam ngobrol lagi, begitu kan? Semua sama kita. Apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan yang lebih tinggian tuh, camat, apalagi bupati misalnya, kita punya kesempatan. Ini hal-hal seperti ini sering kita ulang-ulang, harus sering kita ulang-ulang. Karena dari sinilah berangkatnya rusaknya tauhid itu. Makanya orang-orang yang Allah angkat derajatnya itu memang kalau kita perhatikan itu pondasinya itu benar, kokoh gitu. Apa itu pondasi itu? Ya tadi tauhid tadi itu. Kita pernah dengar kisah Buya Hamka. Beliau itu menurut penuturan anaknya Irfan, anak Buya Hamka, masih hidup sekarang. Itu beliau Buya Hamka itu sering sekali membaca Al-Quran, sekali mengaji itu dalam sekali duduk. Kalau beliau tidak ada tamu, itu 4 sampai 6 juz sekali duduk. Sampai Irfan nanya sama Buya Hamka, "Buya, kok ngaji tuh sampai lama begitu, kenapa Buya?" Apa dijawab beliau? "Saya, Buya, terlalu cinta kepada bundamu." Istrinya kan duluan meninggal tuh. Jadi di hati Buya itu umimu selalu ada. Terus Buya khawatir kalau cinta Buya kepada umimu terlalu banyak sehingga Buya lupa sama Allah. Makanya Buya melarutkan dan menghabiskan waktu membaca Al-Quran. Coba tuh tauhidnya. Dia ingat istrinya aja, takut nanti Allah marah sama dia. Kenapa? Karena dicondong kepada situ. Yang bagi kita hal ini biasa-biasa saja, ya. Nggak ada yang salah lah kalau cuma segitu doang mah bagi kita, ya. Tapi orang yang mengenal Allah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, hal seperti ini bermasalah besar. Bermasalah besar. Nah, jadi oleh karena itu kita semua sepakat mesti berangkat dari hal yang paling pondasi nih, paling asas ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembangkan,
Bagaimana jadinya kalau hari ini kemudian ya dalam satu hari satu malam waktu 24 jam yang Allah kasih, kita cuman ingat sama Allah cuman 15 menit. Tapi kita tidak pernah bermasalah akan hal itu. Kita nyaman-nyaman saja. Karena kita menerjemahkan keberadaan hidup kita ini dengan materi saja. Ketika badan kita sehat, istri kita sehat, anak kita sehat, usaha lancar, semua berjalan baik-baik saja, kita nggak merasa kita sedang salah. Itu masalahnya. Tapi ini tidak akan terjadi pada orang-orang yang ma'rifatullah. Coba tadi Buya Hamka. Makanya beliau, kita juga belakangan ini baru paham kenapa beliau itu diberikan gelar doktor dari Al-Azhar Asy-Syarif. Padahal beliau itu jelas-jelas tidak pernah kuliah di sana. Begitulah Allah mengangkat derajat hambanya, subhanallah. Kemudian beliau pernah sakit di rumah sakit Persahabatan. Itu bapak-bapak sekalian, mungkin kita nggak percaya. Saya ketika kita menjelaskan tentang sahabat Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i di Ramadan 60 kali begitu ya khotam ya. Buya Hamka ternyata ada, Pak. Ada Imam Syafi'i di abad ini. Beliau itu Buya Hamka. Ketika beliau sakit di rumah sakit Persahabatan, berapa bulan lamanya itu beliau khatam berapa kali Al-Quran? 150 kali khatam. Begitu dahsyatnya interaksi sama Allah itu. Jadi nggak heran memang gitu. Orang-orang yang seperti itu subhanallah ya. Walaupun ini, tapi kita nggak boleh bilang kita nggak mampu, Pak. Itu satu sisi itu mesti kita kantongin tuh, ya kan? Untuk kita jadikan bahan. Walaupun sekali lagi hari ini kalau kita sampaikan hal-hal seperti ini oleh kebanyakan orang kaum muslimin ini mah bukan orang lain, terlalu lebay. Padahal tidak. Ketika kita menenggelamkan diri berinteraksi dengan Al-Quran, nah sekarang pertanyaannya nih, kalaulah sudah demikian jelasnya faktanya, kenapa kita tidak punya waktu hanya membaca Al-Quran 1 juz sehari? Yang memberikan waktu Allah, yang memberikan sehat Allah, yang memberikan uang Allah, yang memberikan rezeki Allah. Kenapa kita cari-cari yang lain? Ini. Jadi kita mulai susun program. Ya kalau bahasa sekarangnya mah odos, one day, one juice, begitu. Bila perlu one day, 4 juice. Wah, begitu. Gaspol langsung kan? Nah. Jadi kita sih udahlah, jangan terlalu banyak beralasan. Alasan kita kadang-kadang terlalu klise, Pak. Sibuk Pak Ustadz, nggak ada waktu, masya Allah. Persoalannya karena kita belum paham sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan apa? Mukjizat, Pak. Mukjizat yang kita pegang sekarang ini nih, yang kita baca ini dahsyat, Pak. Kenapa dahsyat? Sekarang begini. Sebelum Rasulullah ada nabi dan rasul yang diutus Allah, itu terpisah antara risalah kitab suci dengan mukjizat. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atau Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Tahu? Benar itu. Taurat. Bukan Jabur. Tahu? Taurat. Saya mau tanya, Taurat itu mukjizat apa tidak? Mukjizat apa enggak itu? Bukan. Mukjizat Nabi Musa apa? Tongkatnya mampu membelah lautan. Itu mukjizat Nabi Musa. Jadi kitab sucinya bukan mukjizat, Pak. Kemudian Daud alaihissalatu wassalam. Apa kitab suci yang diturunkan kepada beliau? Zabur. Zabur mukjizat atau tidak? Bukan. Apa mukjizat Nabi Daud? Baju besi. Kenapa baju besi itu? Nabi Daud dulu puluhan ribu tahun yang silam sudah menemukan teknologi dengan membentuk besi-besi yang keras dibuat menjadi baju. Dahsyatnya bukan sembarangan baju. Kenapa? Baju yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam itu elastis. Ketika dipakaikan kepada ukuran badan manapun itu masuk baju. Itu mukjizat beliau, bisa melunakkan besi. Baca di surah Al-Hadid. Nah ini kita memang sebenarnya sama Al-Quran itu masih pinggir-pinggirnya pun belum gitu. Jadi tidak mukjizat.
Kemudian Nabi SAW, apa mukjizatnya? Salah satunya atas izin Allah mampu menghidupkan orang mati. Kitab sucinya apa yang diturunkan kepada Nabi Isa? Injil. Coba perhatikan Pak, yang terakhir. Rasulullah SAW, apa mukjizatnya? Al-Quran, risalah sekaligus mukjizat. Apa hikmahnya? Kalau nabi-nabi sebelum beliau itu terpisah mukjizat dengan kitab risalahnya, ketika mereka meninggal maka sangat berpotensi besar untuk diselewengkan dan dipalsukan oleh pengikut dan umat-umat setelahnya ketika nabi itu sudah tiada. Tapi Nabi Muhammad SAW tercinta, meskipun beliau sudah tiada 1400 tahun yang silam, sampai ini hari tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Mukjizat nempel dengan risalah. Ini kan hal-hal seperti ini kita belum paham. Makanya kita sekali lagi belum bangga membuka Al-Quran. Setengah jam itu terlalu lama bagi kita kalau kita baca Al-Quran. Apa jawabannya? Karena kita memang belum kenal. Subhanallah. Itu dari sisi itunya itu. Belum kita bahas dari sisi bahasanya. Belum lagi bicara tentang pahalanya, fadilahnya. Subhanallah. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, ya kesempatan-kesempatan ini perlu Al-Fakir sampaikan untuk dalam semangat saling mengingatkan. Saya sedih Pak, saya sedih kalau misalnya ada orang Islam, ya, termasuk saya sampai hari ini bertahan di sini karena saya sedih orang tua hari ini tidak memperdulikan ini. Coba, mereka kalau untuk les MTK, les apa, itu nggak ada cerita. Mau hujan, mau apa, diantar, ditungguin, dibayarin. Alasannya ilmu, supaya anak saya berilmu. Tapi kalau untuk ini, gerimis dikit, udah deh, besok aja. Belum lagi cerita bayaran, 20.000 sebulan. Udah ntar aja lah 4 bulan lah. Ustadz ini ntar dia zikir, dia kenyang juga, begitu kan? Subhanallah. Padahal bapak-bapak sekalian, saya pernah menyampaikan, saya coba dengan bahasa yang semampu saya kepada anak-anak berinteraksi dan menyampaikan tentang bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu. Mereka juga bengong. Pak Ustadz kok tahu ya antariksa? Pak Ustadz kok tahu tentang ilmu-ilmu biologi? Pak Ustadz kok tahu tentang ilmu IPS? Iya, Pak Ustadz kan duduk di sini doang nih. Kok bisa tahu ya? Ada yang tahu? Enggak. Pak Ustadz hanya melihat Al-Quran. Karena di sini semua sumber ilmu. Kita nggak bilang lah MTK itu nggak perlu, bahasa Inggris itu nggak perlu, perlu. Cuman jangan sampai anak mahir di situ, tapi kagak bisa baca Al-Quran. Ini yang nggak boleh. Kalau itu yang terjadi, masya Allah, masya Allah. Maka generasi kita generasi yang rapuh. Ya, Al-Quran ini pun ada tahapan-tahapannya kan? Udah kita bahas tuh, udah sering kita bahas. Nggak cuma membaca Pak. Sekali lagi ini kita sedang menetapi suatu proses yang paling bawah terhadap Al-Quran, yaitu proses membaca. Membaca pun belum beres. Jadi kalau apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Al-Quran ini Pak, semakin kita punya ilmu, lalu kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ilmu kita itu makin dahsyat, semakin nikmat, semakin lezat. Itulah mukjizat Al-Quran itu. Dan banyak lagi sisi yang lain kita nggak paham. Makanya apa yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi sebelum Rasulullah, Nabi bisa semua Pak. Kalau Musa tongkatnya bisa membelah lautan, Rasulullah bisa membelah bulan. Coba itu. Apa yang ada di mukjizat sebelumnya? Yang tidak ada di Nabi sebelumnya adalah ini Pak. Ini jaminan orisinil sampai hari kiamat, tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Sekali lagi nempel, menyatu antara mukjizat dengan risalah. Maka sekali lagi aneh bin ajaib kalau kita pun umat yang mengaku mencintai beliau, kita punya waktu sedikit untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi semoga dengan kita duduk di sini 1 jam kurang lebih, ini bahagian daripada hujjah alasan kita kelak di hadapan Allah. Kalau misalnya nih kita meninggal belum mahir dalam Al-Quran, ini sudah menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan itu semakin menumbuh cinta kita kepada Al-Quran. Dan bukan hanya kita, tapi anak keturunan kita. Mari kita didik dengan pendidikan berdasarkan Al-Quran supaya mereka selamat dunia akhirat. Dan yang lebih penting daripada itu, cucuran pahala amal jariah senantiasa mengalir Pak terus kepada kita.
Ketika kita masih hidup di dunia, apalagi sampai ke dalam barzakh. Alam barzakh apa yang bisa kita lakukan? Kecuali cuma mengharap 3 pintu tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Ingat, berkaitan dengan anak kandung, ada hal yang perlu kita pikirkan. Apa? Seandainya kita abai, tidak peduli terhadap anak-anak kita, lalu mereka nanti menjadi salah, menjadi badung, menjadi banyak maksiat, itu Pak sekalian, darah daging kita senantiasa akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan, sudah kita tunaikan, ya Allah, aku sudah mendidik anakku, aku sudah mengajarkan anakku, aku sudah mengkondisikan anakku, tapi memang dia dasar begitu, sudah kita tidak punya tanggung jawab lagi. Jadi jangan sampai anak pintar nyari duit tapi ngaji kagak bisa. Ini jangan sampai. Nauzubillah wal yauzubillah min zalik. Sekarang ini Pak, sekarang sebentar doang kita Pak. Memang nggak bisa dibedain kalau sekarang masih hidup. Tapi percayalah, atas informasi Al-Quran kita diberitahu, ketika nanti manusia sudah digorgoroh, fa aina tadhhabun, ya Allah, kemana aku ini pergi? Kalau sudah di sini, kalau sekarang ini memang masih kita bebas ini. Yang 60 tahun pun umurnya merasa dia masih 32 tahun. Apalagi yang masih 22 tahun tuh, kayak si Mas Sultan, Mas Bayu, masih lama nih. Enggak. Umur mah enggak pakai nomor urut, ya. Kalau nomor urut ya siapa duluan di sini mah? Ya kan? Tentu Pak Haji Bambang duluan. Kalau nomor urut, tapi kagak. Nah, nomor 2 Pak Haji Syukur tuh. Tapi nomor cabut tuh, nomor acak. Cek. Ya kita nggak tahu bagaimana, ya kan? Berarti oleh karena itu kembali lagi kepada rumus awal, orang yang cerdas adalah yang senantiasa meredam hawa nafsu dan berbuat untuk sesuatu kehidupan setelah kematian. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, inilah sekaligus oleh-oleh kita pulang kepada keluarga disampaikan dan nih, ya, sampaikan. Terus sambil kita memperbaiki diri, saling mengingatkan bersama-sama terus di rumah Allah, di majelis ta'lim. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita nanti terkategori orang-orang yang Allah arahkan, Allah bimbing menuju husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada waktu 5 menit lagi, ada yang perlu di-share? Ya. Cara meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran itu bagaimana? Ya. Jawabannya, kalau itu pertanyaannya, lebih banyak lagi waktu kita untuk belajar Al-Quran. Jadi tangganya itu, ini tangga yang pertama nih, sedang kita tetap ini tangga pertama. Bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah ini kalau kita sudah rapi, maka satu persatu kita akan kaji lewat tafsirnya, gitu ya. Lewat tafsir itu pun kita nanti mendapatkan penjelasan ulama, tadabburnya. Tadabbur itu makna yang tidak terkandung secara tersirat di dalam Al-Quran, tapi diungkap oleh ulama. Inilah yang kita nggak ketemu ini. Kalau kita nggak belajar Pak. Walaupun kita belajar di YouTube nih tadabbur ini nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Kadang kita kalau guru itu kan perlu juga guru itu yang memang dia sudah melakukan hal itu, gitu. Ya saya bukan mengatakan saya udah ini ya, tapi ini saya menyampaikan kondisi ideal, begitu ya. Nah setelah itu beranjak terus semakin. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana menumbuhkan di hati kita cinta kepada Al-Quran ini. Ini dulu deh PR-nya, gitu ya. Sebab kalau kita sudah cinta kepada Al-Quran ini, mesti kita akan punya waktu banyak untuk Al-Quran, ya kan? Sebagaimana kita punya waktu untuk anak kita, ya betul ya. Anak kita misalnya dimanapun. Hari ini kita yang punya anak masih sekolah SD, semua sepakat kita punya waktu untuk mengantar anak kita. Kita punya waktu untuk mengantar anak kita ke kolam renang, bermain, jalan-jalan. Kenapa? Cinta Pak. Jadi sebenarnya jawabannya itu aja kok. Diulang itu. Kenapa kita nggak doyan baca Al-Quran? Belum tahu, belum kenal, apalagi cinta. Jadi kalau yang nggak kenal ya dicuekin, ya memang wajar saja sebenarnya sih. Ya lewat bupati di depan sini kita nggak kenal, ya kita cuekin. Nggak ada urusan kita. Orang nggak kenal, nggak tahu, nggak paham. Nah jadi tahapannya adalah semakin hari kita program. Kalau bisa memang waktu yang diberikan Allah ini semakin lama bukan menurun. Nah itu menjadi catatan tuh. Jadi boleh kantong menurun, tapi ilmu jangan menurun. Boleh kantong menurun, amal soleh jangan menurun. Boleh kantong menurun, ketaatan jangan menurun. Itu naik terus. Kalau yang tadi memang fluktuatif. Dan itu kadang-kadang memang diberikan Allah kelebihan. Saya sampaikan sering itu waktu itu kan, kalau udah perkara kaya itu mah bukan masalah pintar atau enggak, masalah urat. Kalau urat udah urat kaya, jual rongsokan juga jadi
jadi emas. Tapi kalau udah urat-urat miskin mau jual emas juga jadi rongsokan, begitu ya. Jadi jangan salah paham kita. Kaya miskin itu nggak ada kaitannya dengan ilmu, Pak. Nggak ada kaitannya. Ilmu itu untuk kita taat. Bagaimana kita taat kepada Allah? Karena dengan ilmu lah kita terjaga, terhantarkan pada sesuatu yang memang Allah perintahkan, begitu. Jadi itu tahapannya terus harus diprogram. Jadi semakin hari, semakin tiap hari, tiap bulan kita ini khususnya nih. Ini kan majelis duha ini kalau ada gelarnya ini kan udah S2 semua ini. Ya kan? Udah berapa tahun? Udah 5 tahun. Ya kan? Udah doktor kali ya. Udah gitu doktor kali. 7 tahun udah kan? Udah berapa kali wisuda itu kan? Tuh. Udah berapa semester itu kan? Nah, cuman mungkin muncul pertanyaan kita. Oh iya ya, tapi kenapa ya? Nah, berarti mungkin dijelaskan ulama, kalau kita udah banyak menuntut ilmu tapi ilmu nggak bertambah, kemungkinannya tadi wadah yang kita sediakan selalu ada yang bocor. Jadi kita banyak hadir majelis ilmu, nggak ada yang nyangkut. Ah, itu kemungkinannya. Ah, wadah yang bocor itu apa? Masih ingat kan? Sombong, ya kan? Sombong, apalagi kemudian tidak bisa menjaga adab di majelis, tidak bisa menjaga adab kepada orang yang kita ambil ilmunya. Ya, itu salah satu daripada wadah yang bocor. Kalau wadahnya kita bagus ya nggak mungkin lah, pasti nambah kan, pasti airnya penuh di situ. Nah, jadi itu barangkali mungkin PR kita. Maka tadi di awal saya sampaikan, kalau sudah penyakit hati, menyebutkan kelebihan saudara kita pun tidak mampu lisan ini. Kenapa? Sakit hati. Ada iri, ada dengki, ya. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Buang dah tuh jauh-jauh ke Kali Ciliwung sampai dia nanti ke laut. Ah, gitu ya. Jadi jangan sampai ada di sini tuh. SMS itu buang jauh-jauh dah, ya. Nah, itu terus datang kepada siapa saja pun kita, ya. Apalagi orang dagang, apalagi orang kerja, semua sih sebenarnya ya punya potensi. Ustadz juga begitu, sama juga. Ada SMS juga. Ya. Gitu ya. Jadi terus program, bila perlu nanti antum bikin di rumah itu catatannya, wah saya udah paham ini, udah paham ini. Nah itu jadi enak, jadi terukur. Apalagi nih, nah gitu. Jadi nggak menyimpulkan, saya udah bisa lah, jangan, nggak begitu. Gitu. Jadi tandanya kata Imam Syafi'i, orang itu jahil atau bodoh saat dia merasa sudah cukup ilmunya, itu jahil. Jadi orang yang alim itu adalah saat dia merasa dia tidak punya ilmu. Itu kuncinya di situ. Tapi itu nggak bisa manipulasi, nggak bisa cuman lip service. Saya tawadu katanya. Itu kelihatan ya antara omongan dengan perbuatan. Jadi oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan sih ya, dengan kondisi sekarang mah kita ini mah sebenarnya udah hebat ya, udah luar biasa ini, luar biasa. Apalagi Pak Haji, karena jam segini kan anaknya memang tidur udah ya Pak Haji ya. Alhamdulillah tuh habis makan tadi habis maghrib, ya kan? Wayahnya mau udah rebahan dah, rebahan tidur udah. Ya, ada lagi satu lagi. Siap. Surah Yasin. Surah ya. Apa bunyinya Pak Rana? Boleh dibaca? Hah? Ittabi'u. Nah, kenapa yang ditanya? Nah, di sini terkadang berhenti sini. Terus berlanjut ittabi'u, keseringan saya dengar gitu. Termasuk saya nggak baca juga. Nah, di sini saya lihat dia baris kasro gitu. Oh, barisnya. Iya, baris itu. Iya, ngikutin huruf yang ketiga kan? Huruf yang ketiga apa tuh? Ba kan? Ba barisnya di mana? Di kasro. Ah, berarti hamzahnya itu di bawah. Iya, ittabi'u, bukan attabi'u, bukan uttabi'u. Ittabi'u. Jadi kita kemarin sudah sampaikan kan cara membarisi hamzah yang tidak ada barisnya, yang tidak kelihatan, lihat huruf yang ketiga. Kalau di tiga itu fathah, berarti kita barisin fathah. Kalau di situ kasroh, kita barisin kasroh. Jadi nggak usah bingung. Kemudian hamzah wasl juga sudah kita bahas kemarin ya. Hamzah wasl itu hamzah yang tidak terbaca. Dia dibaca nanti ketika dia ada huruf sebelumnya. Nah, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bis itu ada hamzah, ya kan? Ada alifnya di situ, tapi nggak kebaca. Kalau dia lanjut. Nah, tapi kalau misalnya nanti
hamzah wasl ini dia diawali dari huruf yang lain atau sebelumnya ada huruf yang lain, maka hamzah wasl ini baru terbaca. Ada dua, hamzah wasl dengan hamzah koto. Nah, kalau koto itu mau di depan, mau di tengah, itu senantiasa akan dibaca. Itu seperti itu. Jadi itu aja patokannya itu. Lihat huruf yang ketiga. Kalau kita memang banyak itu di Al-Quran, dia nggak ada barisnya kan. Terus kita mau mulai gitu kan, dari mana mulainya gitu ya. Nah itu lihat dari huruf yang ketiga. Cukup ya? Cukup karena sekarang jam menunjukkan 9 kurang 10 begitu ya. Saya menerawang mata-mata yang sudah mulai sayu. Ya, daripada ntar luber ya. Segitu aja tuh yang disampaikan tadi. Subhanallah, itu makdul luar biasa itu, ya. Itu berepisode lah nanti. Nah ini udah ada YouTube ini. Nah sekali lagi tuh ya, mengingatkan kembali, mari kita dah ya beramal jariah lewat ilmu yang bermanfaat dengan modal jempol doang tuh, like, share, komen. Udah dapat pahala udah, ya nggak Pak Haji? Udah. Kalau saya nontonnya Ustaz habis kuota, ya jangan sampai habis dah ya, separuh. Tapi kalau separuh ntar nggak apa-apa penjelasannya. Ya udah habisin dah, niat kita bersodakoh, begitu aja.